Rekam ya. Yap. Baik, selamat pagi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, izinkan pada pagi hari ini kita akan membahas terkait materi agenda 1, sikap perilaku bela negara. Ini adalah pelatihan CPNS angkatan 35 kelompok 3, betul ya? Baik, kita akan bertemu 2 JP pada sesi ini, kemudian eh, besok asinkronus tugas ya, tugas hari kedua ada tugas saja, tidak bertemu seperti ini. Kemudian ketiga kita paparan tugas semuanya skimming ya. Baik, perkenalkan, eh, nama saya Imbuh Yuwono. Saya eh, lahir 15 Desember di Jakarta. Kemudian saya dulu penempatan pertama di Tanjung Priok, kemudian kedua di Raden Inten, kemudian ketiga di Stamar Panjang. Stamar Panjang itu di Lampung cuma di pelabuhannya, di dalam pelabuhan. Kalau sekarang sudah pindah keluar pelabuhan. Ya, 97 di Priok, kemudian Ninten 98, kemudian tidak lama dari Ninten kita membuka stasiun baru, Stamar ya, di dalam pelabuhan. Kemudian tahun 2010, 2008, 9 ya, 2008 saya pindah ke Pusdiklat, dan 2012 kita jadi Widya Iswara. Alamat saya di BSD ya, Bekasi sonoan dikit ya, Babelan. Di Babelan, mungkin tahu Babelan ada di peta nggak? Di Babelan kita lihat yang pernah di Bekasi. Saya menikah, istri saya satu, anak saya empat. Eh, Kemudian anak saya yang gede sudah kerja, yang kedua masih SMA, tiga empat masih SD kelas 3, naik kelas 4 dan naik kelas 2. Ya, pertama maju terus pantang mundur motonya, kemudian berdoa dan berusaha, badai pasti berlalu, berusaha melakukan hal kecil dengan cara yang besar, kemudian selalu sehat dan bahagia. Dan sampai sekarang ini moto saya selalu sehat dan bahagia. Karena tidak menutup kemungkinan kita ini sudah umur, jaga kesehatan ya. Baik, mungkin ada yang bertanya, akan keluar di ujian ini. Belum ya? Suara saya bisa terdengar kan? Jelas ya? Ya, Jawab? Pak, jelas, Pak. Oke, Siap, jelas, baik. Siap, jelas, Pak. Ini foto-foto terbaik saya pada saat COVID. Waktu itu kita semua online, jadi pusing kepala juga ngaturnya. Jadi kita bikin acara, ini ada 3 versi foto saya pada saat COVID. Dan saya senang tampilkan ini buat adik-adik supaya lebih bersemangat dan bisa tersenyum. Karena di sana selalu ada alasan untuk kita senyum. Ya, baik. Sekarang saya minta Anda semua berfoto dengan kita semua. Wajahnya didekatkan dan senyum semua. Bisa? Saya minta senyum, bisa? Siap, Bisa. Bisa, bisa. bisa, Pak. Sama-sama muncul di Bisa. sini. Kemudian ini kok kurang lebar ya? Gimana sih caranya biar ngelebarin ini? Ah, mantap. Loh, berarti nggak semua nyala nih videonya nih. Ini kan di sini. Oh, iya, udah. Sip. 3 kali 3 9 ya. Oke. Ini Mas siapa ya? Zikri. Mas Zikri kenapa berminyak begitu mukanya? Siap, Pak. Backgroundnya, Pak. Be, Atau saya matikan saja, Pak. nggak, jangan dong. Jangan, Oke, nanti siap, nggak Pak. kelihatan gantengnya. Kalau Mas, nggak boleh, nggak apa-apa saya panggil Mas ya. Nggak apa-apa ya. Semoga, Pak. Ya, Mas Reza kenapa nggak pakai background? Pakai HP ya? Izin Pak, saya pakai laptop, tapi kameranya itu buram, Pak. Jadi backgroundnya Oh, nggak kelihatan. ya oke. Oke ya. Senyum ya, janji ya, senyum ya. Oke. Menghadap kamera, jangan kelihatan kepalanya doang, agak tegak, Mas Gilang. Mas Gilang biar kelihatan bajunya gitu. Nah, keren. Biar kelihatan dasinya lah minimal lah. Oke. Mas siapa? Mas Jihad, sebentar ya. Kalau sibuk, sebentar aja foto aja. Nanti sambil sambil melanjutkan pekerjaannya. Mas Gilang boleh mundur dikit biar kelihatan dasinya. Biar kelihatan, Mas Gilang ayo biar kelihatan dasinya. Oke, siap ya. Waduh, di belakangnya Mas Reza ada bayangan penampakan. Oke, saya foto ya. Satu,
dua, tiga. Bilang cheese semua. Cheese gitu. Senyum. Cheese. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita balik ke laptop lagi. Baik. Eh, Sebentar ya. Saya selalu kalau belajar itu bisa bisa kita anu lah, bisa kita cicil satu persatu. Tapi kalau eh, pertemanan, kekompakan, tim itu dibinanya lama ya. Kelompok tiga ya. Kelompok tiga agenda satu. Agenda satu. Oke, baik. Ya, terima kasih atas kita kelihatan slide-nya. Kita balik lagi ke slide. Siap, terlihat, Pak. Ya, saya minta Anda semua menyalakan kameranya. Baik, outline kita pada hari ini yaitu kita masuk ke hari pertama dari agenda satu. Jelas suara saya terdengar ya? Siap, terdengar, Pak. Siap Siap, Pak. terdengar, Pak. Jelas, oke. Baik, outline kita itu ada 3 hari online, 1 hari klasikal untuk agenda satu. Di mana agenda satu ini hari pertamanya kita bertemu seperti ini 2 JP saja, kemudian hari kedua apa namanya kita belajar mandiri mengerjakan tugas, dan ketiga itu ada online juga 3 JP untuk paparan tugas yang diberikan. Ini harus adik-adik berkomitmen ya. Nah, kenapa? Eh, Pertama aktif di e-learning, kemudian jaga sikap perilakunya ya. Boleh minum lah nggak apa-apa, tapi jangan makan. Apalagi makan ketoprak repot nanti saya. Kalau itu kalau usahakan sudah sarapan ya. Kalau minum nggak apa-apa, sekali-kali minum matiin dulu kameranya kemudian minum nggak apa-apa. Kemudian kalau ada temennya, kalau mau bertanya angkat tangan dulu, atau kalau misalnya ini izin lah, mohon izin ya. Dan ingat, karena ini sangat berat, tugas-tugasnya banyak gitu. Harap Anda komitmen untuk mengerjakan semua tugas. Kalau nggak nol, nanti kalau nol, yang lainnya ada isinya 50, nilainya 70, bahkan mungkin pengajar nggak ada yang tega lah ngasih 70, rata-rata 80 ke atas. Anda nol, nggak mengerjakan tugas, nanti nggak lulus. Kalau nggak lulus, ikut di instansi luar, repot lagi bayar, ya. Karena untuk diangkat harus ada sertifikatnya. Mungkin kalau yang kedua lah dilulusin, tapi kan kalau bayar kan repot. Mumpung kita kumpul di sini, kita komitmen lah, udah nggak apa-apa, fokusin ini tugas, ada tugas mandiri, tugas kelompok, seabrak-abrak, dan bukan kami yang arrange, semua itu dari lembaga administrasi negara. Semua ada tujuannya ya. Baik. Nah, tolong Anda scan ini cepat kalau bisa. Bisa? Bisa? Kalau sudah bisa, tolong salah satu. Siap, bisa, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah, kita tampil ke sana. Kita tampil ke sana. Baik, kita tampil ke sana. Baik, adik-adik semua minta tolong saya sekarang klik tambah tanda plus yang ada di sebelah kanan. Klik tanda plus yang ada di sebelah kanan. Kemudian pilih lokasinya masing-masing. Pilih lokasinya masing-masing. Ya, pilih lokasinya masing-masing. Sesuai dengan Anda sekarang berada. Jangan bohong ya. Kalau ada memang ada di Jepang, silakan. Tapi saya minta kejujuran Anda. Oke, silakan. Silakan. Tanda plus di sebelah kiri. Sudah lihat? Sudah, Pak. Oke. Wah, sudah ada 2 orang. Sudah ada 2 orang. Sudah 3 orang. Kita semua ada 9, pada 9 gitu ya. Hmm. Oke, saya ubah lokasi ya. Saya hapus dulu, saya ubah lokasi sesuai dengan lokasi saya. Sebentar.
Silakan yang lain. Izin Pak, izin untuk scan ulang. Terus kita ulang. Siap. Sebentar. Silakan. Sudah terlihat? Sudah Pak. Silakan skip. Terima kasih Pak. Iya. Ada kesulitan yang lain? Baik. Kita masuk ya. Saya Danamon Corpo. Danamon, Danamon. Kok Danamon? Danamon University Ciawi. Oke. Ini posisi saya. Kok foto booth sih? Kalau foto seperti apa kamera? Oh, karena sedang dipakai zoom ya, nggak bisa ya. Oke. Oke. Sudah semua? Publish. Belum nih, belum semua nih saya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lengkap. Baik, Bapak Ibu, semua yang saya minta yang dari mana ini? Silakan memperkenalkan diri. Silakan. Yang dari ujung sebelah barat, siapa ini? Ya, Pak. Ya, silakan. Siap, mohon izin Pak Hmm, memperkenalkan diri. Nama Muhammad Yodi Pratama dari stasiun kelas 4 Meteorologi Aik Gondang di Padang Sidempuan, Pak. Oke, bisa dikasih nama di sini? Stasiun Meteorologi Aik Godang, Iya, Pak. Janji Janji Manahan ya, Iya, Kabupaten Pak. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Baik, saya minta semangat Anda ya, di Siap, online maupun di mana. Jadi kita kasih semangat yang paling, jadi istilahnya masih muda, harus semangat dulu gitu. Nanti kalau masih muda udah banyak komplain, wah gimana nanti masa tuanya ya. Oke, siap, siapa Pak. siapa panggilannya siapa? Siap, izin Pak, nama panggilan Jody, Pak. Jody. Jody Iya, ya. iya, Pak. Oke, Jody, selamat bergabung di Latsar. Mudah-mudahan Anda sehat selalu ya. Siap, Oke, terima kasih, Pak. terima kasih Jody. Terima kasih, Pak. Baik. Kemudian lanjut di bawahnya Jody, dari stasiun Jambi. Silakan. Siap, izin Pak, Hmm, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Gilang Rusdiana hmm, dari Stasiun Klimatologi kelas 4 Jambi. Siap, hmm. terima kasih Pak. Baik. Panggilannya siapa? Siap, Gilang Pak. Jody Gilang. Oke. Baik Baik, Pak. Gilang saya minta semangatnya ya. Suaranya keras, mukanya ditampakkan, jadi saya bisa lihat ekspresi Anda gitu, keyakinan Anda. Siap Siap Pak. berkomitmen mengerjakan tugas, gitu. Jangan banyak komplain, kerjakan aja ya. Baik Pak. Oke, kalau ada apa-apa konsul dengan kita ya. Baik Pak. Baik, Terima kasih Pak. Gilang. Terima kasih. Kemudian dari Palembang, silakan. Dari Palembang. Dari Palembang siapa? Badarudin. Siapa dari Palembang? Belum ada suaranya ini. Apa salah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah ya? Izin Pak, Kan? Ya. sepertinya dia keluar dari Zoom Pak. Di Zoom cuma ada 8 orang. Oh, siap, siap, siap. Berarti kita lanjut ke anu, ke Geser, Ambon. Silakan Ambon. Siapa? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Jihad Asidik, panggilan Jihad Hmm, dari hmm. Stasiun Meteorologi Kufar, Serbagian Timur. Baik. Panggilannya siapa tadi? Jihad, Pak. Jihad. Iya, Pak. Jihad. Jihad asli sana atau pendatang? Asli dari Riau, Pak. Riau. Riau. Halo. Hilang ya? Suaranya hilang. Siapa? Dari Riau, Pak. Dari Riau. Oh, tapi suaranya udah seperti orang sana ya. Iya, Pak.
Baik, saya Siap. minta Dari Riau, Pak. baik, saya minta semangat Anda, suara yang lantang, yang keras, komitmen untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Karena tugas kita akan banyak sekali dan jangan dipikirkan. Kerjakan dulu, nanti masalah salah dan benar itu belakangan ya. Oke, tapi jangan upload resep masakan. Mentang-mentang deadline nggak bisa itu, diuploadnya resep masakan. Begitu dibuka di LAN, wah ini orang BMKG kacau balau ini katanya gitu. Karena itu jadi dokumen akreditasinya kita di LAN. Itu pakai kolab jarnya LAN ya. Oke, semangat ya. Jihad. Siap, Pak. Baik, lanjut. Terima kasih. Lanjut ke Maluku Utara, Ternate. Siapa Ternate? Siap, mohon izin Pak. Hmm, Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zikri Abdul Fattah. Biasa baik, dipanggil Zikri dari Zikri. Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Pak. Oke. Semangat ya Zikri ya. Siap, ya Pak. Kalau bisa sih jangan berminyak-minyak gitu. Wajahnya dimengkilat-mengkilat gitu ya. Kayak manusia silver. Baik. Siap, terima kasih Pak. Baik, Zikri. Semangat. Kita banyak tugas. Kita selesaikan. Kita kompak. Jangan sampai kita kececer. Pokoknya lulus satu, lulus semua. Oke? Siap? Siap, Pak. Baik, terima kasih. Terima Zikri. kasih Pak. Lanjut ke Kupang. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Hmm, saya Muhammad Rizal Kurnia Putra, bisa dipanggil Rizal, hmm. asal dari Stasiun Geofisika kelas 1 Kupang, Pak. Geofisika kelas 1 Kupang. Bukan Alor, bukan ya? Beda ya? Ya, bukan Pak, saya Oh, di bukan. Kupang, ya. Ya, Pak. Kupang. Pak siapa? Kupang. Erwin. Bukan. Untuk Kasgeofnya Bapak Margi, Oh, Margi. Oh iya, Margi. Margiono. Pak Ya, Erwin Pak. Meteo ya. Iya, Pak. Kalipui itu Meteo ya. Kalau meteonya Pak Sti, Pak. Gimana? Nggak Pak kenal? Sti. Nggak Nggak kenal kenal, ya? Pak. Oh, nggak kenal Belum. ya. Oke. Pak Margi ya. Malah bagus ya di sana ya stasiunnya ya. Ya, bagus, Pak. Oke. Panggilannya Izin panggilan Rizal. Rizal. Baik. Jihad, Jikri, Rizal. Penguasa timur. Daerah timur untuk apa namanya? Untuk waduh. Saya di sebelah kelasnya Danamon Korpu nih. Agak berisik. Baik. Untuk penguasa daerah timur di kelompok belajar 3. Baik. Semangat. Rizal. Kita komit ya Siap, Pak. menyelesaikan tugas-tugas dengan baik ya. Siap, Pak. Jangan banyak mengeluh ya. Oke, oke baik. Baik Rizal, Jihad, Jikri sama Rizal tadi. Oke. Lanjut. Tarakan silakan. Oh, Kalimantan Utara, Tarakan ya, betul. Silakan Tarakan. Baik Pak, mohon izin Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Saputra, nama panggilan Reza dari Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan. Asli Juwata, saya itu Pemalang, Jawa Tengah Pak. Malang, Jawa Tengah di Tarakan. Oke. Pemalang, Reza, semangat ya Reza ya. ya Pak. Baik, nanti tugas kita banyak. Agak kecil suaranya tapi Reza ini. Iya Pak, Suaranya saya agak. pakai ini TWS. Oh gitu. Suaranya agak Ya. kecil. Nanti kita tugasnya agak banyak dan kita harus semangat dan sesuai dengan instruksi Ya ya. Pak. Oke, terima kasih. Reza, Jihad, Jikri, Jihad, Jikri, satu lagi Rijal, kemudian Reza. Bawahnya Reza, siapa bawahnya Reza? Siapa? Dari mana nih? Siap, izin Pak. Izin Ivan, memperkenalkan diri. Rizky. Siapa? Siap, izin Pak. Nah, nama Muhammad Ivan Rizky Juliandri, biasa dipanggil Ivan, Ivan, di Stasiun Meteorologi kelas 3 Kalimantan Brau, Pak. Kalimantan Brau. Oke, Kalimantan Brau. Oh, Brau itu di bawahnya Tarakan. Ya, oke. Siap, Pak. Itu pulau ya? Bukan. Bukan, Pak. Masuk di Kalimantan Timur, Pak. Oke, Kalimantan Timur. Saya kira di pulau apa itu? Pulau apa tuh di dekat situ? Pulau Ada apa? Pulau Maratua, Pak. Gitu ya. Siap, Pak. Bukan Pak Darso itu dulu. Pak Darso di mana? Bukan, Pak. Pulau. Bukan di situ, Pak. Bukan ya? Oke. Bukan. Baik. Ivan apa Rizky? Ivan ya? Ivan, Pak. Baik. Semangat Ivan ya. Komit kita menyelesaikan tugas-tugas kita, oke? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Satu lagi Palembang? Ada Palembang? Siap, izin Pak. Mohon maaf Pak, tadi internet saya tiba-tiba mati Pak. Iya, biasa begitu kalau Siap, Pak. online. Oke, lanjut. Siap Pak. Mohon Ah, izin Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafal Azhar Putra
dari stasiun SMP 2 Palembang. Oke, oke. Baik, karena kamu yang terakhir, kamu urut nama-nama temenmu dari barat dari timur ke barat. Paling barat, Siapa paling paling barat atau paling timur, Pak? paling timur. Sorry. Siapa tadi? Siapa? Paling timur ada Zikri, Ji, Pak. Zik. Jikri apa Jihad? Yang digeser siapa? Ayo, nggak kenal ya? Siapa? Yang digeser, Pak. Ya, yang di Pulau Geser siapa? Pulau Geser. Jihad, Pak. Siapa? Jihad. Jihad, Atasnya, Pak. atasnya di Ternate, Zikri, Pak. Izin, Pak. Jikri. Bawahnya di Kupang, Di Kupang ada Rizal, Pak. Rizal. Atasnya yang di Tarakan, Yang ditarakan Reza ya. si- Reza, Pak. Bawahnya Reza, Bawahnya Reza ada Ivan, Pak. Ivan. Kemudian di barat, di mana Di itu? barat ada Di Jody, Pak. di mana? Jody? Di mana Siapa? Jody? Di mana Jody itu? Jody di mana sih? Di Di Padang Sidam. ya Di di Kayak Godang ya. siapa? Oke, terus bawahnya Jody? Ada Gilang, Pak. Gilang. Ada Gilang ya. siapa? Kamu sendiri Noval ya. Panggilan Noval ya. Siapa? Siapa? Ingat? Oke. Nah, ini satu angkatan nggak sih? Siapa? Satu angkatan, Pak. Kok ini ragu-ragu jawabnya? Lupa atau lupa Izin, Pak. lupa tempatnya Soalnya ya? baru perempatan, Pak. Jadi masih ketukar-tukar, Pak. Izin. Oh iya benar. Lupa ininya ya, lupa lupa apa namanya? Lupa Oh, tempat orang-orangnya ya. siapa lokasinya, Pak? Izin, Pak. Tapi kalau mukanya masih kenal ya. Siap, masih, Pak. Oke, terima kasih Noval. Baik teman-teman semuanya, kita kembali ke materi karena kita masih cuma 2 JP. Loh, kok ini? Kok error? Bentar, bentar. Baik, saya ulang share screen. Error. Baik, terlihat? Terlihat? Sudah terlihat? Saya Sudah. terlihat, Pak. Baik, baik adik-adik semuanya, kita langsung materi. Saya ingatkan lagi, kita harus komit karena kita punya tugas yang banyak individu atau kelompok. Baik ya, harap selalu jaga kesehatan, jaga selalu kebersihan, dan kalau perlu pakai masker kalau lagi sakit ya, di klasikal atau apapun. Ya, modul pertama, kita masuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik adik-adik semuanya, kenapa sih kita harus belajar wawasan kebangsaan? Saya tanya. Ya, saya jelaskan dulu. Kenapa? Kita punya, kalau dari pertahanan, dari Kemhan itu, kita punya, apa namanya, punya apa sih istilahnya? Civis pacem parabellum. Apa sih namanya ini? Jika ingin damai harus siap untuk berperang. Moto atau gimana ya? Jargon. Jadi kalau kita letoy, kalau kita ayam sayur, itu kita diremehkan. Intinya begitu, ya. Kita harus apa? Ipan bergerak-bergerak. Kenapa lagi di kendaraan ya? Ipan lagi dalam bis. Pindah, Pak, pindah tempat, Pak. Oh, saya kira ada ada di dalam bis. Oke. Jadi jika ingin damai harus siap perang gitu. Kalau siap perang gitu pesawat siap semua. Kita insya Allah nggak diremehkan. Mudah-mudahan kita nggak diremehkan. Jadi kita siap perang. Dan beberapa kali itu di zona alki kita harus laut internasional itu sering lewat kapal induk dan mereka terbang bermanuver. Alki itu kan ada 3 yang lewat Selat Sunda, tapi ada titik-titiknya yang nggak bisa melenceng kanan kiri. Jadi dia lurus itu mau nyebrang ke Laut Cina Selatan. Lewat Makassar juga ada, lewat Selat Bali, tetapi mereka tidak boleh lewat titik gitu ya. Nah kalau lewat titik dianggapnya mereka menyalahi aturan internasional dan kita harus giring pakai pesawat. Pesawat apa kita yang punya gitu. Kalau kita udah mereka udah kita identifikasi masih nggak mau minggir ya perang gitu. Walaupun Hornet kita punyanya F-16 ya. Nah, jadi kata prinsip ini civis pacem parabellum artinya
Kalau ingin damai kita harus siap perang, ya. Kalau di eh, apa namanya negara-negara yang kecuali negara-negara yang persemakmuran seperti kayak Singapura itu pun dia siap. Kalau persemakmuran kan artinya dilindungi oleh yang punya upeti gitu. Artinya mereka nyetor ke negara-negara yang menguasai mereka. Jadi mereka merdeka tapi mereka persemakmurannya Inggris kalau kayak Singapura. Jadi aman, dilindungi Inggris. Kalau ada apa-apa kita perang sama Singapura, yang datang bukan hanya Singapura aja, semua persemakmurannya. Oke? Saya agak cepat. Kenapa? Karena waktunya ya. Baik, kita lihat. Menurut Ahmad Dhani seperti apa sih bela negara? Ya, nah, sebentar, sebentar, sebentar. Eh, terlihat sudah? Terlihat? Ya, terlihat Pak. Siap. Siapa? Oke, saya mulai setel. Kedengaran suaranya? Siap kedengaran, Pak. Baik. Aduh. Bela negara itu adalah memahami benar apa negara itu gitu. Jadi jangan sampai bela negara itu hanya sebuah retorika saja, jangan sampai bela negara itu hanya sebagai lip service saja. Jadi kita berharap musisi kalaupun tidak bernyanyi dalam konteks bela negara, paling enggak dia mempunyai pandangan-pandangan yang bisa dia tuangkan dalam media sosial tentang kecintaannya terhadap negara. Ya, semangat membela negara adalah semangat mempelajari sejarah bangsa Indonesia dan sejarah negara Indonesia. Salam bela negara, saya Ahmad Dhani. Baik, kita lihat yang ini satu lagi ya. Sebentar. Baik. Sebelum kita ke sini, saya ingin bertanya dulu ke Mas siapa ya? Mungkin Ivan ya, Ivan, izin Ivan, Ya, Pak. ya, yang lantang suaranya ya. Apa kata Ahmad Dhani tadi tentang bela negara? Izin, Pak. Hmm? Tadi waktu video Ahmad Dhani putus-putus, Pak. Oh gitu ya. Siapa? Yang jelas dengarnya siapa? Mungkin Rizal, putus juga. Ya, Pak. Tidak Pak. Oke, gimana Rizal? Jadi menurut Ahmad Dhani tadi bela negara adalah suatu kegiatan di mana menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Pak. Mungkin itu yang saya dapat Pak. Apa caranya? Caranya Ahmad Dhani gimana? Bisa melalui media sosial atau dari musik Pak. Gitu. Intinya belajar sejarah ya. Kenapa kita harus belajar sejarah, Rizal? Agar kita tahu perjuangan untuk memerdekakan negara ini Pak. Sehingga Hmm, kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air Pak. baik. Jadi kalau kita nggak tahu sejarah, hasilnya apa? Jadi kenapa? Mungkin ele-elean Pak di Ya, artinya kalau kita nggak tahu siapa kita, berarti kita nggak merasa memiliki, merasa bukan punya nya kita. sendiri Pak. Ya Pak. Ya,
itu bapakmu le, gitu. Itu mbokmu le. Nah, kalau nggak dikenalin gitu, eh, ya dia nggak bakal. Apalagi dia tinggalnya di asrama, misalnya dari kecil, ya kan? Nah, analoginya seperti itu. Kalau nggak dikenalkan dari kecil, maka dia tidak tahu siapa dia, gitu. Milik siapa. Nah, ini ada fenomena memang belakangan ini karena ya ini nggak bukan salah ya. Artinya ada seseorang yang diboardingkan ketika dia libur, dia memilih tetap di tempat asramanya karena dia merasa karena terlalu kecil di ini dia merasa orang tuanya ya orang-orang yang di asrama itu yang memperlakukan dengan dia baik. Nah, kalau dia nggak tahu dikasih tahu "Oh, orang tuamu itu bukan di situ, orang tuamu itu yang menyekolahkan kamu." Nah, berarti kan putus di situ ya, mati obor istilahnya kan. Gitu ya, Van ya. Gitu ya. Kita nggak tahu. Baik, untuk Ivan. Begitu ya Rizal ya. Baik, untuk Ivan sekarang. Kalau yang ke video kedua, ceritanya apa itu? Izin Pak, Hmm? ceritanya eh, komitmen ini Pak, komitmen petugas airnav Pak terhadap tugasnya. Iya, apa yang terjadi sih? Hal Kok yang terjadi, kok cuma ada anu meninggal kok gara-gara gempa tiba-tiba dibilang aksi heroik? ya izin Pak, Hmm. karena eh, Pak Antoni ini memilih untuk menyelesaikan tugasnya itu Pak. Jadi sebelum Jadi landasannya sebelum pecah, hah? siapa? Jadi intinya sebelum apa pesawat itu lepas landas, Banyak netizen itu, penggemarnya banyak kayaknya Ivan ini ya. Seriusnya, Masya Allah. Jangan serius-serius Ivan, gitu. Gimana gimana? coba intinya eh, Pak Antoni itu apa menyelesaikan tugasnya itu Pak. Ya, Pokoknya sampai pesawat itu lepas landas, beliau ini nggak mau meninggalkan tugasnya gitu Pak. akibatnya runtuh Akibat gitu. siap. Akibatnya dia apa terkena gempa Pak. Iya, akhirnya kena efek gempanya dia suruh harus meloncat ya karena tangganya udah rusak semua ya. Siapa? Iya. Oke, terima kasih. Baik, bagus menyimak. Kita lanjut ya. Terima kasih Ivan sama Rijal. Baik, kita lanjut. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Gila, 3,5 abad mudah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Piye Gi? Piye masih gimana? Jody gimana Jody? Jody Mohon gimana? izin Pak. Eh, Godang? eh, Gudang ya? kalau siapa? Ya. Izin Pak. Hmm. Kalau menurut pandangan saya Pak, apa yang dibilang Bung Karno itu karena dia mengusir penjajah itu Hmm. lebih mudah karena itu melawan orang lain Bang. Hmm. Orang lain Pak. Itu bangsa luar. Sedangkan kalau melawan bangsa sendiri itu lebih sulit. Misalnya aja dalam hal kecil itu lebih kayak korupsi atau Hmm. toleransi, Hmm. intoleransi dan lain-lain Pak. Siapa? Oke. Artinya bangsa sendiri masa masa anaknya sendiri mau di penjara, masa anaknya sendiri mau digebukin ya, begitu ya? Kalau Iya anak Pak. kalau anaknya nakal masa mau dipukulin gitu ya? Nggak mungkin ya. Kayak zaman Belanda digebukin gitu, masukin ke penjara bawah tanah, nggak dikasih makan gitu ya, begitu. Cabutin kukunya begitu ya, dikasih makan apa makanan kuda begitu kan, zaman penjajahan dulu gitu. Pernah dengar itu cerita itu? Baik. Iya, Pak. Ini yang terjadi begini. Ada geng motor ya, ada Dilan nggak di situ? Oh, ada ini Melia doang ini di sini. Geng motor ini. Masa begini mau ditembakin? Disita itu jajar tembakin gitu, dibunuh aja gitu. Itu susah kan ngadepin bangsa sendiri, betul nggak? Kalau Anda semua orang manusia pilihan, masuk BMKG dites, jadi taruna 4 tahun. Ya kan? Bentar lagi masuk ITB, bentar lagi S2 di luar negeri, bentar lagi jadi pejabat, oh, bentar lagi punya anak buah, ya kan? Luar biasa, Anda itu udah kader dari sekarang. Calon-calon pejabatnya BMKG, ya. Jadi Anda semua harus bersyukur itu. Gitu. Walaupun bertahap semuanya, tidak tidak apa
tidak mudah untuk menjadi orang yang bisa eh, apa namanya mempelajari ini tahapan ini dengan baik. Karena apa? Untuk menjadi pejabat kita harus merasakan bagaimana menjadi anak buah, ya. Nanti kalau sudah jadi pejabat, kita tahu rasanya jadi anak buah seperti apa. Gimana kalau kita kena beban berlebih, bagaimana kita sip malam, bagaimana kita ini. Tapi jangan pula kalau malah sulit, oh kamu harus sulit dulu begini-begini, nggak juga gitu ya. Artinya kita dengan pengalaman yang udah ada, apapun yang diomongkan kita paham. Sekecil-kecil, sedetail-detail. Kalau bertahap, kita bukan karbitan kan? Kita dari awal kan? Iya. Oke. Oke. Dan tugas Anda ke depan bukan hanya operasional saja, tetapi manajerial, administrasi harus dipelajari. Karena Anda akan membawahi teman-teman Anda nanti. Atau bahkan junior-junior Anda semua. Nah, dari sinilah, dari latsar ini Anda harus ditempa. Gitu ya. Harus dimulai dari nol. Titik nolnya itu dari sini. Gitu ya. Ini adalah diklat pertama Anda di BMKG untuk tingkat nasional. Ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, sampai seperti ini menghargainya. Beri aku 1.000 orang tua, itu baru bisa cabut Gunung Semeru. Tapi 10 pemuda aja bisa-bisa mengguncang dunia. Bagaimana Bung Karno dulu? Udah dibuang sana sini. Bung Hatta sampai ke Tanah Merah, Bu Pendikul udah dibuang sana sini. Tapi bisa didengar sampai seluruh dunia. Akhirnya kita dikasih kesempatan untuk merdeka. Ya memang betul, karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa kita merdeka. Tetapi kalau pemuda-pemuda ini tidak bergerak, kalau pemuda-pemuda ini tidak berkiprah, mungkin Indonesia tidak ada hari itu intinya. Kan semua syiar, syariat, ya kan? Tidak mungkin makanan itu bisa nyampe ke mulut kita kalau kita nggak masak nasi dulu, nggak nyayur dulu, ya kan? Nggak ngambil piring, nggak nyiduk nasi. Ya ada pembantu, katakanlah seperti itu. Tapi tetap bayar kan pembantu. Bukan seperti di surga, minta apel atau nongol apel, gitu kan? Itu syariat kita memang harus berusaha. Makanya pemuda-pemuda yang tadinya dipersiapkan Belanda untuk menjadi pejabat-pejabat PNS-nya Belanda ternyata malah membelot, memilih sengsara untuk membela bangsanya karena ngelihat rakyatnya sengsara. Gitu. Inilah hasilnya. Mereka kalau aman-aman aja udah di sekolahin Belanda, Bung Karno di Belanda dikuliahkan oleh Belanda. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta, Bung Karno dikuliahin di ITB. Ini di ITB zaman kapan ini? 1920-an, ya kan? Disiapkan jadi pejabatnya Belanda, jadi PNS-nya Belanda, malah berontak. Di penjara sana sini. Dan akhirnya bisa jadi presiden. Itu. Kita nggak tahu. Ini semangat mereka itu. Mereka perih melihat penderitaan orang-orang. Padahal yang bisa sekolah zaman itu tuh orang-orang yang notabene itu pejabat-pejabat Belanda juga. Minimal anaknya lurah. Minimal anaknya camat. Anaknya residen gitu. Zaman. Baik, adik-adik semua. Kita kemarin MOOC, saya ingin dengar di MOOC itu belajar apa sih agenda satunya. Boleh, saya minta minta pengalamannya Mas siapa ya? Reza di utara sana. Silakan Mas Reza. Mas Reza, silakan. Di MLC itu di agenda satu tidak salah itu tentang bagaimana kita sebagai ASN itu untuk bela negara sesuai profesi itu, Pak. Wes gini aja lah, gini aja ngomongnya. Sampai nonton video apa aja di sana? Nonton video Yang paling berkesan lah, paling ingat. Gak ada yang inget ah. Lupa Pak. videonya ya, yang mana saya lupa Pak, yang agenda satu itu yang mana? Soalnya ada banyak kan, ada agenda satu, agenda dua. Iya, nggak ada yang inget ya. Kalau yang paling inget video yang mana? Yang itu yang Di, bikin LAN sih, bukan bukan BMKG. Ya, gimana? jadi video yang di monumen mana apa itu Pak? Oh iya, Iya, iya itu Pak. yang paling inget Di ya. misi. Iya Oke, Pak. oke.
Kalau bawahnya Mas Reza siapa tadi? Yang di mana itu? Tarakan, Ivan, Jiwa. Pak. Ivan, Ivan. Pak. Ivan udah ya, Ivan. Ivan yang di Kupang. Yang di Kupang. Siapa? Yang di Kupang, Rizal ya? Mbak Siapa? Rizal, Pak. Ya. Rizal. Rizal di Kupang. Kalau Rizal yang paling ingat video apa? Eh, Kalau video mungkin kurang ingat, Pak, karena kemarin kan ada tes, jadi belajar Ingat nggak? baca-baca. Pernah lihat nggak video ada orang mana gitu, orang timur, orang Kupang atau orang Ambon, orang apa gitu, kehabisan bensin, Oh ya, ingat, Pak. kemudian Yang dikasih nggak bensin, bisa bensin, ya dikasih ingat, Pak. bensin sama orang lewat gitu, Sama orang gitu suruh lewat buka yang tangki awalnya terus diisiin bensin. Ingat? ditawarkan dulu. Ya, Iya. ingat, Pak. Tagnya apa? Tidak perlu menjadi orang Jogja untuk tinggal di Di- Jogja, gitu ya, ingat ya? Oke, good ya. Ingat, Pak. Sekarang udah mulai ya masuk ya. Oke, oke, terima kasih. Saya kira sudah mewakili. Eh, aduh, lupa saya. Ini siapa nama Noval ya tadi ya? Siapa? Yang di Palembang? Palembang siapa? Cek, bentar. Yang di Palembang siapa? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Siap, dengar, Pak. Yang di Palembang siapa? Noval atau siapa? Yang di Palembang, Badarudin? Nggak ada ya? Hilang ya? Novalnya ada Noval. Noval, bisa dengar suara saya? Siap, bisa, Pak. Ya. Oke, Noval. Apa kira-kira yang kamu ingat dari video-video di agenda satu? Gak ada yang ingat? Bisa, mohon izin, Pak, putus-putus, Pak. Ada yang diingat nggak dari video agenda satu? Tadi kan saya bilang sama Rijal, kamu ingat apa? Kata Rijal, ingat itu Pak, video yang apa namanya orang Ambon Pak di Jogja gitu, kehabisan bensin dikasih bensin. Ya Novel ya, Novel Siap, Pak. banyak netizen juga Siap. ya. Siap, Pak. Lagi mau rapat, Pak. Oh gitu, terus gimana dong? Siap, Pak. Lanjut. Siap, saya pindah ruangan, Oh Pak. iya, siap siap, oke. Gimana? Ada yang ingat nggak? Ayo, masa nggak ingat sama sekali? Oh, izin, Pak. Mic-nya lupa saya hidupin. Oh iya, Mohon izin, Pak. Untuk yang materi satu, agenda satu, saya lebih ke ingat ke apa namanya, ke materinya sih, oh gitu, videonya Pak. nggak? Kayak nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai bela negara. Videonya, Oh. videonya kan berkaitan sama materinya, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, makanya saya tanya, videonya kan udah banyak tuh. Yang diingat yang mana videonya? Maksa bener ya Pak Imbu ini ya. Orang saya nggak ingat terus suruh ingat. Baik, oke. Oke, it's okay. Gak apa-apa. Udah, ya penting materinya ya. Oke, saya nggak akan ngetes Anda materinya isinya apa. Kita lanjut aja. Baik, kita lanjut ya. Modul satu ini ada Wasbang dan nilai-nilai bela negara. Masih ingat ya judul ini. Jadi ada 3 modul di agenda satu. Ada Wasbang, dan ini salah satunya. Baik, katanya jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ini pengayaan dari saya. Pengayaan dan menambahkan materi. Kenapa? Jangan sekali-kali lupa sejarah. Kenapa tadi jangan sekali-kali lupa sejarah? Karena kita akan mati obor. Kita nggak kenal negara kita. Ya, kalau dari kecil yang orang Muslim, yang orang Islam, anak nggak diajarin ngaji, wes sampai gede susah udah. Ya, jadi harus dikenali dari kecil. Yang orang Kristen, misalnya, nggak diajarin ke gereja udah nggak tahu nanti, apalagi globalisasi sangat masif, dia nggak tahu lagi, bahkan mungkin nggak tahu karena dia hari-hari buka HP, dia nggak tahu Indonesia itu seperti apa berjuang, ternyata seperti ini. Ya, kita lihat bangsa Indonesia yang satria sakti mandraguna antara Jantasena yang bisa masuk masuk tanah, bisa masuk laut gitu kan, sakti mandraguna, bisa terbang kayak Gatot Kaca segala macam, ternyata bisa begini, bisa dijajah. Ya,
Tuh, bahkan disuruh kerja rodi di perantaian, dikirim ke tempat-tempat transmigrasi, diikat, kemudian di sana dijadiin perkebunan, suruh masak sendiri. Kalau nggak masak sendiri nggak makan. Kita lihat tuh, ada yang dulu zaman Jepang disuruh bangun gua Jepang, disuruh bangun gua Jepang, begitu udah selesai disuruh tidur di parit, ditembak, diberondong tuh dikubur. Hmm? Kemudian ada juga perempuan-perempuan yang katanya zaman Jepang itu mau jadikan pembela tanah air, padahal dikirim ke medan perang cuma untuk dijadikan pelacur. Pemuas nafsunya tentara Jepang yang ada di ujung sana, kan Jepang kan punya punya masuk ke Indonesia itu baik-baik ternyata. Jadi propagandanya Asia Timur Raya, membentuk negara Asia Timur Raya. Jadi dia menjajah Asia Timur untuk menghadapi menghadapi negara-negara Eropa yang tadinya satu satu ini sama dia. Di Perang Dunia Pertama itu Jepang itu bersekutu dengan orang-orang Eropa, tapi di Perang Dunia Kedua dia malah kepingin kuat sendiri gitu. Itu nggak serta merta begitu. Mereka membangun kekuatannya dari zaman restorasi gitu. Jadi bangun pesawat segala macam dipelajari. Ya, lihat ya, sampai kayak begini, kayak gilesan, dibilang kayak gilesan bener, celananya dari karung goni, terus orang yang tadinya gede tinggi, ya kan, keker, biasa macul di ladang, disuruh kerja apa, bikin rel itu sepanjang Pulau Jawa itu, rel kereta api itu, yang tentaranya di ngawasin di situ, tapi nggak dibunuh. Kalau ngelawan nggak dibunuh, dipecut sampai mati sendiri kalau nggak masak tuh, sampai kering, lihat kayak tengkorak hidup begini. Tuh yang ini pertama mereka berangkat, dibawa ke mobil tuh, dibawa ke tempat hutan-hutan itu, diawasi nama tentara. Oh, kalau ngelawan dimasukin ke mana? Kayak ke tempat sampah zaman dulu yang tanah digali itu, kemudian ditembak di situ, dibayar, dipukulin dulu, terus ditembak di situ, dikuburin. Kalau masih hidup, kubur hidup-hidup. Sampai sekering itu badannya, lihat. Dan ini terjadi sama orang kita. Padahal dulu dulu namanya perguruan pencak silat, raja-raja, sakti-sakti, mandraguna tuh banyak. Tapi mereka caranya mecah belah dulu, gitu ya, baru bisa. Kita lihat ini seru bukan seru, artinya eh, negara kita yang dulunya menguasai hampir dari Penang, dari Malaysia, Thailand itu dikuasai sampai ke Papua. Zaman Sriwijaya, tentara angkatan laut yang kuat, ya kan? Kemudian zaman Gajah Mada sebelumnya. Setelahnya ya, abad keberapa itu? Sriwijaya kan abad ke-10 sampai 11. Kemudian Gajah Mada, itu Sumpah Izin Palapa Pak, dia menguasai. Halo, ya, ada masalah? mohon izin Pak. Ya, Izin untuk mengambil charger laptop ya Pak. siap. Oke, Oke Pak, terima kasih Pak. yuk. Baik, akhirnya bisa dikuasai. Padahal kalau kita mau lihat yang slide sebelah kiri atas, wilayah Indonesia sama yang jajah kita itu lebih luas daripada negara-negara Eropa yang jajah kita. Lihat slide yang sebelah kiri atas. Artinya penduduknya lebih banyak. Kenapa kok bisa dijajah? Bahkan kapal pertama Portugis yang datang itu cuma 5 kapal. 5 kapal aja bisa menguasai. Itu bagaimana ceritanya? Kapal besarnya ada 4, kapal kecilnya 1. Kan ada di video itu kan, agenda 1. Yang ada orang keluar negeri itu, orang LAN itu keluar negeri. Foto di kapalnya VOC di Belanda. Ya, mungkin lihat di video MOC itu kan ada tuh. Mereka kapalnya, jadi bayangan ini kapal VOC yang dibawa sampai ke Banten waktu itu. Itu gitu. Bisa menguasai Selat Malaka. Jadi dia bisa menguasai Banten. Begitu. Bagaimana menurut Anda? Silakan. Saya minta Gilang, silakan Gilang. Yang dari mana? Palembang ya? Palembang Noval ya. Gilang dari Siap, mana? Jambi Pak. Jambi. Silakan Gilang. Kok bisa Eh, gitu? em, Bisa dijajah gitu. Kenapa? terkait terkait alasan kenapa kenapa negara kita dijajah sama negara asing gitu, Pak. Putus-putus ya? Gilang?
Ini saya yang putus apa Gilang yang putus? Hilang, Pak. Gilang ya. Gilang sementara ke Jikri dulu ya. Halo Jikri. Jikri udah belum sih? Siapa? Oke. Jikri di mana tadi? Ternate, Di Pak. Ternate. Oke, Jikri gimana Ternate? Ya, Pak, Menurut Anda seperti terkait apa? apa? Bagaimana bisa dijajah itu ya, Pak? Iya, kan tadi Dan kan penjajahan di luar, mungkin karena selain Indonesia juga cukup kaya, hanya kapal kecil bisa dikuasai oleh Belanda, mungkin orang-orang kita yang mudah percaya atau mungkin bagaimana menurut saya seperti itu sih, Pak. gimana? Mudah percaya? Ya, Pak, mungkin karena apa ya? Pertama mungkin sebagai tamu mereka baik-baik atau gimana, jadi mudah percaya akan datangnya orang baru gitu, Pak. Tapi kan kalau kita mudah percaya, tapi kan rombongan kita banyak, saudara kita banyak, penduduknya lebih banyak. Kalau dia macam-macam, walaupun yang datang 5 kapal itu pun bisa kita gebugin rame-rame gitu. Kalau macam-macam gitu. Kenapa itu? Gimana Cikri? Nah, berarti pendekatan yang dari penjajah ini lebih oke, Pak. Mereka menempatkan diri mungkin sebagai kawan. Jadinya tidak Hmm. orang-orang kita tidak merasa mereka ini ancaman gitu, Pak. Mungkin Ya dari saya terus, seperti itu, oke, Pak. oke, oke Cikri, cukup sampai situ? Ya, Pak. Oke, lanjut Terima kasih, ke Pak. ya makasih sama-sama. Setelah Jikri mungkin Reza sudah, Naufal sudah, Jihad mungkin ya, Jihad, Jihad gimana Jihad? Siap, Pak. Tadi katanya Izin, orang Pak. tadi katanya orang kita ramah, gitu karena ramah jadi mudah dijajah. Gimana menurut kamu? Izin, Pak. Kalau menurut saya sih, Pak, karena bangsa kita belum bersatu pada saat itu, Pak, sehingga Hmm. penjajah memanfaatkan metode divide et impera atau adu domba sesama kita, Pak, sehingga mereka bisa menjajah kita. Iya, betul sekali. Jadi itu dua-duanya betul ya, Jihad sama Jikri betul. Jikri bilang, bener ini, bener ini terlalu ramah sampai-sampai dia bisa bangun benteng pertama di mana? Di Sunda Kelapa. Benteng itu alasannya rumah dia buat nampung rempah-rempah. Jadi ceritanya dia tuh beli rempah-rempah. Rempah-rempah tuh mahal di Eropa. Rempah-rempah tuh apa sih? Ya semacam itulah kayak bawang lada gitu ya. Itu mahal cengkeh segala macam untuk rokok itu tembakau ya. Segala macam bumbu dapur itu mahal di sana. Dia beli India itu ternyata udah diawetin, udah kering gitu loh. Wah, ada lagi yang seger sono ke timur lagi di daerah Nusantara. Oh, ternyata nanamnya di sini. Dari situ dibawa sama pedagang-pedagang dari Selat Malaka, bandarnya bawa ke India. Dari India itulah, India kan jajahannya Inggris tuh. Dari dapat informasi langsung aja ke tempatnya ya, petaninya lebih murah. Nah, ini bukan ke tempat petaninya lagi, malah dijajah. Nah, karena ternyata ada raja-raja kecil yang memang ternyata sebetulnya udah nggak akur, sekalian diadu domba tadi kata si Jihad tadi. Kalian diadu domba. Emang dasarnya orangnya ramah-ramah, dibohongin, diadu domba, digesek-gesek. Yang lemah dibela dikasih senjata, dikasih ini yuk kita bantuin aja. Itu saya modalin kamu yang nguasain sana. Akhirnya karena yang lemah malah kalah, dua-duanya hancur. Gitu, dua-duanya hancur, dua-duanya dijajah. Ngono loh. Ya, nah itu praktek-praktek yang itu yang bahaya itu. Padahal orang-orangnya sakti-sakti hebat-hebat. Oke, lanjut. Nah, ini sini, ini buktinya. Ini adalah apa namanya bukti sejarah bagaimana di Aceh yang terakhir dijajah. Di Aceh, betul ya Aceh ya, antara kaum Tengku, kaum bangsawan sama kaum Teku, tokoh ulama. Kemudian Batak Toba sama Mandailing diadu. Kaum adat sama kaum Padri di mana? Di Sumatera. Sumatera Sumatera Barat Barat. di Padang, Kasepuhan dan Kanoman di Cirebon, Jogja, ya kan, dan Solo dipecah lagi pakai perjanjian Giyanti. Mataram jadi pecah itu. Arum Pahlaka sama Raja Bone, Maluku Utara sama Selatan ya, betul ya. Tadi siapa bilang tadi? Eh, Jikri ya. Kemudian terus akhirnya dia udah dikuasai semua, Indonesia dibikin negara-negara kecil, ya kan, negara-negara bagian, negara Republik Indonesia Serikat setelah kita ngulet, setelah
setelah kita apa namanya anak-anak kita disekolahin, ya anak-anak lurah, anak camat, anak residen disekolahin atau yang diangkat mereka berontak gitu, akhirnya dikasih pura-pura dibaikin, dipecah belah. Jadi negara ada bagian yang harus nyetor upeti pada mereka, ya. Ada di Papua, negara Papua, kemudian Indonesia Timur, Papua, Sumatera Timur, negara Madura. Nah, ini hebatnya Madura. Madura bisa jadi negara sendiri walaupun pulau kecil. Negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, dan negara Jawa Timur. Jawa Tengah sama Betawi nggak ada gitu ya. Nggak termasuk negara bagian maksud termasuk kuasa wilayahnya Jawa Timur. Ini mereka memecah belahnya. Nah, kenapa wawasan kebangsaan atau mempelajari sejarah saja tidak cukup? Saya tanya, kenapa? Bisa dijelaskan? Reja sudah, kemudian siapa? Gilang sudah, Jody. Jody, silakan di Aik Godang. Monggo. Izin Pak, menurut saya kenapa wawasan sejarah tidak cukup untuk menjadi apa? Menjadi landasan kita dalam bela negara, karena saya wawasan sejarah kita juga harus mempelajari apa ya, eh, dasar-dasar negara ini, Pak. Gimana terbentuknya, di mana prosesnya, dan eh, gimana akhirnya menjadi NKRI yang utuh seperti sekarang. Karena untuk menjadi NKRI yang seperti sekarang itu telah banyak yang dilewati, seperti pemberontakan PKI, Madiun, eh, negara RIS, dan lain-lain. Itu kan akhirnya membentuk Indonesia yang sekarang, Pak. Dari Orde Lama ke Orde Baru maupun ke zaman reformasi. Siap, terima kasih, Pak. Baik, Jody bisa nggak analogi pakai bahasa biasa, jangan terlalu tinggi bahasanya, yang Eh, biasa di masyarakat umum gitu. Kira-kira analoginya seperti apa? Silakan. izin Pak, untuk analoginya tuh seperti apa ya? Ya, bela negara Nggak seperti usah bela negara, nggak usah bela negara. Artinya, kenapa sih kita ngenal ngenal sesuatu aja nggak cukup untuk menumbuhkan rasa cinta? oh iya Pak, Ya, karena kira-kira. mengenal sesuatu itu kan harus dari dalam Pak, dari eh, segala yang ada di diri orang tersebut. Misalnya kayak kalau di suku kan kita harus misal kita dari suku lain, kan dari Palembang ke suku Mandailing atau suku Batak, kan itu beda, beda itu lagi, beda cara kehidupannya dan lain-lain Pak. Mungkin kita harus mengenal lebih dalam gimana orangnya itu Pak, Iya, biar tapi kita bisa tumbuh rasa sayang. begitu ya. Siapa? Bukan, maksudnya ini yang jadi masalah. Kita sudah mengenal gitu, mengenal, tapi tidak cukup gitu. Dengan kenal itu tidak bisa menumbuhkan rasa cinta. Hmm, Analoginya seperti apa? Kenapa? izin Pak, mungkin hidup bersama itu analoginya itu mungkin bisa lebih lebih tahu Pak. Kayak yang Bapak yang Christian Stockhorsen ini kan dia itu meneliti di Aceh, kan pura-pura jadi ulama di Aceh. Betul, Jadinya dia tahu gimana kehidupan orang Aceh, dan akhirnya dia memanfaatkan itu untuk melemahkan Aceh, Pak. betul. Masyarakat Aceh ini dia memahami budaya Aceh, dia memahami orang Aceh sifatnya gimana, cara ngopinya gimana, cara duduknya gimana, ngomongnya gimana, eh, pintar bahasa Arab. Orang Aceh itu senang sama orang yang bisa bahasa Arab gitu. Apalagi hafal Al-Quran 30 juz gitu ya. Katakanlah seperti itu. Tapi tujuannya bukan tumbuh rasa cinta, tujuannya untuk membumi hanguskan, artinya memecah belah, mengadu domba. Ya kan, supaya bisa dijajah. Karena Aceh ini kuat gitu. Sangat kuat ininya apa nah, prinsipnya sangat kuat gitu. Jadi dia dia mempelajari, mengenal sesuatu itu bukan untuk mencintai. Kan tadi bilang Ahmad Dhani tadi bilang salah satu cara untuk mencintai atau bela negara adalah kita mempelajari sejarah. Artinya mempunyai wawasan tentang negara kita. Tapi ternyata Seno guru-gurunya ini punya wawasan tentang orang Aceh, punya wawasan agama yang baik, agama Islam dalam hal ini, tapi justru dimanfaatkan dia untuk mendekati orang Aceh dan memecah belah. Begitu, ya.
Jadi ada apa ini sebetulnya? Gitu ya. Kenapa wawasan aja? Ini saya bukan, artinya gini, Anda hati-hati dengan orang yang paham sekali dengan Indonesia, seolah-olah paham, paham sekali dengan keluarga Anda, paham sekali dengan ya keluarga Anda, atau paham sekali dengan lingkungan Anda, tapi justru dia hanya mengamati gitu. Justru dia hanya ingin menghancurkan. Ya, inilah. Tadi saya menyatakan di sini, ternyata orang yang mempelajari sejarah, mempunyai wawasan kebangsaan, kalau nilai indikatornya hanya dia hafal Pancasila, tahu sejarah, ya kan? Kemudian nilai TWK-nya bagus, itu belum cukup. Orang itu dianggap sebagai orang yang punya apa? Punya apa? Punya eh, bela negara tinggi, gitu. Punya rasa bela, mencintai tanah air. Belum indikator itu. Oh, saya nilai TWK saya tinggi. Apa apa tes apa namanya, tes wawasan kebangsaan ya tinggi, apa dia ini berarti dia bela negaranya tinggi? Belum tentu ya. Ini contohnya seperti ini. Oke, nah kita lihat waktu itu Indonesia dijajah luar biasa. Akhirnya orang-orang yang waktu itu apa namanya menjadi penghalang sudah hancur semua. Di perang Sumatera, Imam Bonjol sudah di penjara dan mati di penjara. Kemudian di Jawa, perang Jawa, di Ponorogo sudah ditahan dan mati di penjara. Akhirnya berabad-abad Indonesia masuk namanya zaman Belanda normal. Ada orang yang belajar pencak silat ditangkap di penjara, digebukin kakinya, dibikin patah. Ada orang yang belajar apa namanya ngaji digebukin. Ada orang sampai orang puasa aja tirakat bertapa ditangkap, dipenggal. Kenapa? Takut jadi sakti. Gitu. Kalau sakti repot nanti ngelawan. Akhirnya Indonesia menjadi diciptakan nurut, jadi penakut selama berabad-abad. Karena pentolan-pentolannya sudah habis. Sampai anak buahnya Pangeran Diponegoro lari ke Sumatera, kawin sama orang di Palembang di tempatnya. Siapa tadi? Si Noval. Nah, makanya jadi orang Palembang model-modelnya banyak ada yang kayak Jawa juga. Begitu ya, lari ke sana. Nah, akhirnya sampai orang Indonesia dibikin pengecut, duduknya maunya di belakang, kalau ngomong takut, berpendapat takut, sekalinya ngomong marah-marah, ngamuk. Berani ngomong, beraninya komplain, tidak bisa menyatakan pendapat. Dibikin takut memang sama penjajah itu. Nah, disinilah mulai zaman Belanda normal. 1930 setelah perang Diponegoro dan perang Sumatera, perang Imam Bonjol sampai 1900. Nah, itu kita dijajah. Apalagi zaman itu ada sistem tanam paksa, Johannes van den Bos. Si bos ini 1930 sampai 1830 1870 itu maksa orang suruh nanam, tapi hasil tanamannya diambil paksa separuh untuk Belanda sebagai upeti, tapi yang ngambil bukan dia, yang ngambil centeng-centeng, demang-demang gitu. Kenapa foto ini saya tampilkan? Ini adalah foto-foto orang Indonesia yang jadi tentara Belanda zaman itu. Apa salah? Tidak, karena mereka lahir udah di zaman itu. Taunya ya orang Belanda itu adalah pemerintah yang sah. Dia nggak tahu sebelumnya ada dulu Indonesia itu ada ditangkepin ngelawan di Ponorogo, Imam Bonjol, ya, Cut Nyak nggak tahu dia. Dia lahir udah normal, udah ada pajak sepeda. Dulu ada kendaraan sepeda namanya Peneng, ada pajak Delman, sudah normal. Pemerintahnya udah zaman udah satu abad itu udah pemerintahnya Belanda sah. Nah, kemudian ada politik pintu terbuka. Sama aja ujung-ujungnya sampai tahun 1900. Kemudian ada politik etis. Ternyata Ratu Belanda kaget. Karena orang-orang Indonesia yang disekolahkan itu, apa bukan sekolahkan, orang-orang Indonesia yang kawin sama orang Belanda itu ngomong di Belanda. Kalau di Hindia Belanda itu, orang-orang gubernur jenderalnya itu semena-mena. Kawin sana sini, nyambuk orang,
sampai orang kalau dia kentut ada namanya kacung disuruh ngaku kalau dia kentut terus dipukulin. Nah, kita dianggap negara kelas kambing, padahal kita yang tuan rumah. Yang dulunya kita saktinya bukan main, katakanlah bisa terbang lah gitu segala macam. Akhirnya kita dijadikan negara kacung, negara kelas kambing gitu, sampai segitunya gitu. Nah ini akhirnya Ratu Belanda yang waktu itu kaget dengan tingkah laku anak buahnya, tentara-tentaranya yang ada di daerah penjajahan, kemudian kaget memerintahkan untuk membuat pendidikan, irigasi, dan transmigrasi untuk negara jajahan. Akhirnya mulailah generasi Bung Karno, generasi Bung Hatta, dan generasi Bung Sahid, segala macam dari seluruh Indonesia, anak-anak pejabatnya pejabat atau tentara Belanda atau segala macam itu disekolahkan. Ada yang sampai ke luar negeri seperti Bung Hatta. Nah baru tahu dari sejarah, oh ternyata negara saya itu luas. Karena negara saya itu dulu kaya, kemudian dijajah, diadu domba. Dari sejarah-sejarah, oh apa namanya, Belanda yang dibawa ke sana. Wah, kan rumornya katanya kerisnya di Ponorogo dibawa ke Rotterdam untuk membendung bendungannya itu, ini ya, apa namanya, Klenik ya. Karena bendungannya Belanda itu tanahnya di bawah permukaan laut. Jadi negaranya itu bendung laut gitu. Jadi bikin bendungan Rotterdam, Amsterdam itu bendungan-bendungan. Jadi karena jebol terus katanya diselipin kerisnya di Ponorogo terus jadi kuat bendungannya itu. Ketawa itu klinik aja ya. Itu saking hebatnya Indonesia. Saya kasih seperti itu ceritakan, itu luar biasanya kita dulu. Ya, belajar dari sejarah restorasi Jepang. Gimana Jepang bisa mencuat. Jepang itu masuk Indonesia bilang kakaknya Indonesia. Yuk kita lawan orang Eropa ini yang jajah. Ayo kita yang tadinya udah dibikin bego, dibikin urut, dibikin kayak kacung, dilatih berantem-beranteman itu perang. Tiap hari disuruh berantem sama temennya dua-dua itu supaya berani lagi sama Jepang. Jadi pasukan pembela tanah air namanya PETA gitu. Suruh ngelawan orang Eropa. Itu semangat, tapi lama-lama dijadikan budak juga gitu karena dia udah mulai kalah di mana-mana gitu ya. Udah stres juga dia. Nah, ini dia dari tahun 1543 caranya. Dia tuh kirim-kirim orang itu. Ada yang ke Portugis untuk belajar bikin senjata. Nah, dia tuh sayangnya pulang, terus bikin pabrik senjata, dikasih nama sendiri senjatanya. Namanya senjata Arisaka sama Nambu. Arisaka sama Nambu ini orang mahasiswa yang belajar di pabrik senjatanya Portugis. Jadi sebelum dia apa namanya menguasai di perang Asia Timur Raya ini, dia kirim orang-orang itu untuk belajar gimana sih bikin senjata itu caranya, terus diakomodir, terus dia produksi senjata banyak-banyak, produksi peluru banyak-banyak. Terus Mitsubishi itu 1870 itu udah belajar bikin pesawat ke Rusia. Terus dia bikin produksi, diam-diam dia bikin. Terus Kawasaki dia belajar ke Inggris untuk bikin kapal laut, bikin apa namanya tuh, kapal selam di Kawasaki 1835. 1835 juga Toyota juga dikirim. Ini nama orang ya, bukan si mobilnya yang dikirim ya. Nama dikirim ke Jerman untuk belajar bikin tank. Nah, artinya apa? Mereka mempersiapkan generasinya untuk Meiji restorasi ini, si Meiji ini kepengen menguasai dunia. Gitu. Artinya apa? Kalau Indonesia menjadi negara yang konsumtif terus, kita ke luar negeri, kita datang ke Indonesia cuma buat naik pangkat, cuma jadi kepengen jadi pejabat doang. Habis Indonesia. Kita sekolah ke luar negeri bukan untuk memajukan, bukan ilmunya untuk memajukan Indonesia, tapi cuma untuk sarana supaya kita menjadi pejabat. Iya kan? Yang ada seperti itu sekarang. Kita keluar negeri cari ilmu apa? Untuk memajukan kita, tapi keluar negeri cuma untuk sarana supaya kita cepat naik pangkat, cepat jadi pejabat. Itu yang dibilang sukses. Ini kerangkanya. Oke lah, ada secara pribadi sukses, tapi secara global, secara Indonesia tidak gitu. Jadi Anda di sekolah yang luar negeri cuma untuk apa namanya, jadinya kayak orang bule, jadi sombong sama temennya, terus jadi pejabat begitu. Enggak. Sekolah luar negeri itu belajar sesuatu teknologi untuk diterapkan di Indonesia.
Itu bukan budayanya yang diambil, bukan apanya. Eh, belum tentu kok. Saya waktu itu ikut acara internasional, ternyata yang dipaparkan oleh orang-orang kita, teman-teman kita dari BMKG, ternyata lebih hebat daripada orang-orang. Padahal 120 negara yang hadir di Bali waktu itu. Oke, ini sebuah ini saja. Artinya di zaman penjajahan dulu dan sekarang itu sangat berbeda, ya, sangat berbeda. Di mana kalau dulu itu kita lindas rakyat sampai yang tadinya gemuk, besar, tinggi, gempal karena sering macul, ya kan, karena sering jalan, tiba-tiba jadi kayak papan gilesan tadi, yang digambar tadi. Kalau sekarang Yusuf diem-diem, ya kan, menindas melewat pejabat, gitu. Kebijakannya yang diambil supaya menyusahkan rakyat, katakan seperti supaya menyusahkan bawahannya, supaya menyulitkan orang untuk maju, gitu. Kemudian dulu menguasai lahan, kalau sekarang hak-haknya yang diambil, pola pikirnya yang diambil. Kalau dulu budaya itu dijajah, sekarang budayanya yang diambil. Jadi individualis. Anda mungkin satu liting, tapi ketika ngumpul, masing-masing megang HP, tidak ngobrol. Itu kena penjajahan sebetulnya. Ini analisa, analisa. Makanya Bung Hatta bilang, ya, akhirnya jadinya terciptanya gini. Ciptanya jadi peradaban yang susah, adabnya yang kurang. Karena sudah terjajah. Kalau kurang cerdas bisa diperbaiki, belajar bisa. Tapi kurang cakap, dapat yang cakap bisa dihilangkan dari pengalaman. Tapi kalau nggak jujur itu susah ketemu hati. Mau bagaimana gitu? Ada maling aku? Gak ada. Penjara penuh. Orang udah jelas aja. Ada kejahatan aja polisi malah suruh ini ya. Nangani. Karena apa? Kalau kebanyakan orang di penjara kan dikasih makan. Masa nggak dikasih makan kayak zaman Belanda dulu? Betul? Iya. Nah, oke. Kita sekilas masuk modul 2, analisis isu kontemporer. Ya. Kita cepat sedikit. Kita ini ada ancaman hoax. Isinya itu ungkapan kelompok penyebar ujaran kebencian seperti Sarasen dan juga MCA dapat dijadikan peringatan bagi kita untuk berhati-hati dalam menyebar informasi di media sosial. Oke. Artinya begini, hati-hati seorang PNS, ya, rekam jejak kita bisa dilihat secara IT. Kadang-kadang apalagi nanti Anda mau mencalonkan diri menjadi eselon 1, eselon 2, atau mau menjadi kepala balai atau kepala stasiun kelas 1, kelas 2, itu rekam jejaknya dilihat. Anda nge-share itu hati-hati. Sesuai dengan keperluan kantor saja. Ada sifatnya politis, tidak boleh PNS ya. Kalau bisa dihindari. Gitu. Apalagi bukan hanya itu, yang terkait etika juga begitu ya. Yang jorok-jorok artinya. Janganlah ya, Anda adalah figur, public figure. Tapi bedanya kalau public figure artis income-nya besar, kalau kita udah kelihatan di daftar gaji, udah tahu lah. Gitu ya. Jok aja. Oke. Nah, ini tentang hoax, bahwa ternyata temuan isu hoax itu di 2020 aja itu sudah mencapai 5 ribuan hoax ini. Jadi berita yang nggak benar gitu. Diberitakan bahwa si ini meninggal. Dulu radio Australia yang sering begitu hoax sebelum adanya hoax Indonesia ini juga perang, ini juga penjajahan, perang informasi. Artinya mungkin kalau Anda yang mengalami masa pemilu zaman dulu Pak Jokowi dan Pak Prabowo saling saling naik gitu, zaman itu ramai sekali itu antara apa tuh, cebong sama kampret lah segala macam, saling punya data segala macam, itu ramai. Mungkin Anda waktu itu zaman itu masih kuliah ya, atau masih sekolah ya, masih sekolah ya, siapa Jody zaman itu. Siap, kerja Pak. Oh udah lulus tahun berapa sih? Izin Pak, saya lulusan 2017 Pak. Iya benar-benar benar. Ya, Siap. artinya ramai sekali kan gitu. Ada berita tiba-tiba diumumkan atau siapa gitu meninggal lawan masih sehat. Kalau zaman dulu radio Australia.
dikabarkan bahwa Presiden Indonesia Soekarno telah meninggal dunia. Radio Australia itu mengumumkan seperti itu. Padahal presidennya menuju ke Cikini, mau jemput si Guntur pulang sekolah. Karena Guntur, anaknya presiden yang pertama, sekolah di Cikini. Nah, rupanya di Cikini itu lagi dikawal itu pas jemput ngambil raport Bung Karno ini, dibom, digranat. Jadi dia belum digranat, sudah diberitakan sama Radio Australia Presiden Republik Indonesia meninggal. Berarti kan hoax tapi dilaksanakan. Gitu. Akhirnya apa? Mobil itu pintunya pecah, Bung Karno-nya hilang. Tapi mobilnya hancur. Sampai ajudannya tuh ada yang putus tangannya. Ternyata Bung Karno-nya masih ada di istana lagi ngopi. Gunturnya juga selamat. Supirnya meninggal. Kejadian Cikini itu tahun berapa? Guntur masih SD. Guntur Soekarno Putra. Makanya di Bung Karno dibilang sakti katanya, konon seperti itu. Ya itu seperti itu. Tapi sebelumnya Radio Australia udah bilang menyebarkan hoax kalau Bung Karno meninggal. Nah ini cerita saja ya. Cerita saya juga dapat cerita, saya belum hidup masa itu. Saya lahiran 76. Waktu itu belum ada apa namanya Saripati aja belum ada kali. Oke, bahwa modal insan ini penting buat kita. Kenapa? Modal insannya ada 6. Di mana kita itu harus dalam menghadapi perubahan itu wajib apa? Eh, maaf, maaf. Ya, kita dalam menghadapi perubahan itu wajib punya yang 6 ini. Ya, apa itu? Ketabahan, gitu ya. Kita harus tabah dalam menghadapi masalah. Nah, kita harus tetap beretika atau moral, kemampuan membedakan yang benar yang salah. Jangan mentang-mentang dikasih, diiming-imingi apa-apa, mulai melenceng. Nggak punya integritas. Ya kan? Responsibilitas jadi lemah. Kita harus menjadi orang yang penyayang. Kalau orang berbuat seperti itu sama kita, pasti ada sebabnya. Atau dia lagi stres, gitu. Atau bagaimana. Gitu. Kita harus bijak. Gitu. Jangan kayak Belanda, jangan kayak Jepang. Memang orang Asia sih cenderungnya kalau nggak didisiplinkan, begitu jadinya. Morat-marit. Kemudian kita harus punya modal kesehatan, fisik jasmani. Kenapa? Kalau minimal kalau kita sehat, kita itu kan bersyukur kepada yang kuasa. Kita nggak nyusahin orang. Makanya olahraga itu dijadwalkan teratur. Nggak usah yang berat-berat, futsal atau apapun bulu tangkis. Kita jalan kaki aja tiap hari. Ya kan, setengah jam saja. Atau lari kalau masih kuat. Kemudian misalkan kalau saya aja dulu sebelum cedera karena main futsal tahun kemarin saya main futsal kemudian di tackle dan cedera lutut saya geser pindah ya. Sampai sekarang saya belum belum ini itu masih 12 menit itu masih dapat 5 putaran saya. Sekarang udah nggak bisa karena cedera itu. Masih kadang-kadang kalau turun dari tangga atau apa di slok juga masih agak geser lututnya. Jadi langsung teriak, langsung sakit, nyeri. Kemudian kita harus punya modal intelektual. Artinya ya jelas ini intelektual. Anda seorang intelek, lulusan sekolah tinggi, lulusan dari SMA minimal, SD, SMP, dan sebagainya. Kemudian modal emosional, kemampuan untuk menyikapi perubahan dengan IQ. Jadi kita belajar bersabar, ya kan? Jihad atau perang yang paling sulit justru sabar. Jadi kalau cerita orang Islam itu, kalau cerita orang Islam ini ya, maaf yang lain. Waktu itu ada perang namanya perang Badar, perangnya luar biasa makan banyak korban. Tapi kata Rasul waktu itu kita akan menghadapi perang yang lebih besar dari perang ini. Kaget, ternyata apa? Ternyata puasa, sabar. Kita harus bersabar. Gitu. Bukan hanya menahan lapar, tapi menahan emosi. Itu sambil mencari solusi tentu. Modal sosial yang keenam, kemampuan untuk bekerja sama untuk tujuan bersama. Bukan bukan geng bikin geng motor, tapi untuk mencari solusi semua atas masalah kita. Baik. Nah, kemudian nanti Anda akan belajar memahami isu. Isu gimana sih Pak? Kita nggak punya masalah kok cari-cari masalah. Gitu kan? Kita nggak punya masalah kok, dia nggak ada apa-apa kok cari-cari masalah. Kita berjalan baik semuanya Pak. Gitu.
Saya di kantor nggak ada masalah apa, kenapa cari masalah? Memahami isu, kita nggak ada isu apa-apa. Minimal kita punya harapan. Saya nggak punya harapan, Pak, saya pasrah aja. Minimal kita punya kreativitas, minimal kita punya inovasi. Kemudian dari hal-hal yang akan kita ingin capai atau kita solusikan dari sebuah masalah, kita tapis dengan USG APKL, dipilih satu kemudian satu itu menjadi akibat daripada fishbone, sebabnya apa? Dari sebab-sebab yang dari tapisan USG itu kemudian dicari akar penyebabnya. Akar penyebabnya itu kemudian dijadikan gagasan. Gagasan itu nanti akan jadi kegiatan-kegiatan yang kemudian ditapis lagi dengan McNamara dan seterusnya. Nanti Anda belajar lebih detail. Kira-kira seperti ini. Nah, ini APKL sama saja. Ya, saya skimming ya. Baik. Nah, ini fishbone. Saya skimming, nanti akan saya kasih ininya, slide-nya. Nah, ini yang namanya fishbone. Oke, ini fishbone saking orangnya rajinnya ini, sampai duri-durinya ditulis, bukan tulangnya, durinya. Anda bisa belajar ini lah nanti. Ini fishbone. Ikan, jadi ikan, kepala ikan yang kuning itu adalah kepala ikannya, akibatnya, kemudian sebab-sebabnya di tulang-tulangnya. Biasanya dengan beberapa pendekatan, ada 4 pendekatan, ada 5 pendekatan, dan kalau yang tadi ini berapa pendekatan ini? Oh, ini 4 juga, cuma dirajin banget. Ini ada 4 pendekatan. Pendekatan dari kita lihat dari sisi lingkungan kerja ada masalah apa? Kok bisa sampai berakibat ke mana? Nah, ini yang lebih ini. Kok sampai bisa berakibat sebagian masyarakat jadi ragu untuk divaksin? Ya kan? Ini ada 6 pendekatan. Ada pendekatan lingkungan, ada pendekatan mindset, ada pendekatan objek, ada pendekatan role model, ada pendekatan info, ada pendekatan agama. Nah, kenapa kok bisa jadi sebagian masyarakat ragu untuk divaksin? Oh, ternyata menurut pendekatan mindset, efek setelah vaksinnya bahaya. Anggapan COVID itu hoax. Nah, itu mungkin mindsetnya. Kemudian dari pendekatan objeknya, keamanan vaksin gitu. Nah, ini tidak rajin ya. Dia bikin fishbone pendekatannya nggak rajin, ada pendekatan omset, tapi rata-rata pakai pendekatan yang ini misalnya gitu. Ini ada kenapa kok masalah itu bisa berakibat surat itu klasifikasinya jadi kacau balau, nggak bagus. Yang kuning ini kepala ikannya. Oh, dia pakai pendekatan lingkungan, metode, pendekatan SDM, pakai pendekatan sarplas. Kita lihat di pendekatan metode, oh ternyata di metode itu duri-durinya, karena semua surat itu masih digabung, jadinya susah klasifikasi. Oh, karena identifikasi suratnya nggak bisa. Oh, karena nggak ada SOP. Karena belum ada penilaian arsip, aktif dan inaktif. Artinya arsip nilai ini sedikit masalah. Saya tidak membahas ini, contoh dari berbagai masalah. Ya. Kemudian nanti ada fishbone untuk menganalisis dan sebagainya. Anda bisa belajar. Oke? Eh, bentar. Dan terakhir, kita karena waktunya sudah mepet, kita akan membahas masalah tugas, penjelasan masalah tugas. Ya. Ini contohnya. Kemudian tugas ini saya akan update di Kolabjar. Ada kemarin panitia baru sempat tadi malam nge-setting Kolabjar. Jadi bukan tadi malam, kemarin malam ya. Untuk itu pengajar belum bisa ngupload ini gitu, ngupload apa namanya perintah ngajarnya gitu, perintah tugasnya. Jadi saya belum bisa ngisi materi di Kolabjar gitu ya. Tugasnya apa? Nah, kira-kira tugas pertama, hari pertama itu untuk tugas individunya itu ada 2. Yang pertama, Anda bikin learning journal. Learning journal itu apa sih? Ini dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk rekaman suara. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imbu Yono. Saya adalah peserta
Latsar angkatan 35 eh, pada pagi hari tadi sekitar 2 JP dari jam sekian sampai jam sekian saya belajar agenda 1 dengan pengampu Bapak Jody. Bapak Jody pada hari ini mengajarkan tentang sejarah. Jangan melupakan sejarah di mana dia memaparkan terkait bagaimana penderitaan masyarakat kita saat dijajah. Kemudian dia menceritakan juga sebelum itu Indonesia adalah negara yang kuat dan dia juga menceritakan bagaimana orang Jepang itu bisa eh, apa namanya maju gitu awalnya seperti apa dan kemudian dia menjelaskan juga masuk ke dalam materi analisis isu kontemporer dan sebagainya gitu dan terakhir mungkin Bapak Jody memberikan penjelasan tentang tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Eh, Salam, saya Jody. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti itu mungkin learning journal ya. Nanti voice note-nya. Dan filenya dalam MP3 dan Anda upload. Itu tiap hari itu bikin learning journal. Ada nilainya 1 JP. Itu diupload ke kolab chatnya LAN. Jadi akan dilihat. Kemudian yang kedua Anda harus meringkas materi. Ya, meringkas materi 3 modul. Ya, kalau Anda mau pakai chat GPT silakan tapi dirubah. Jangan sampai di tool kami nanti plak ketiplak dari chat GPT nanti kena plagiarisme karena ada tool Turnitin yang mengecek plagiarisme. Gitu ya. Jadi Anda harus meringkas materi dalam bentuk PDF nanti diupload dan semuanya itu batasnya cuma hari ini dan besok. Ya, tanggal 10 itu siap sudah. Entah mau dipaparin, entah mau ditanya gitu satu persatu atau kewakilan yang akan ditanya tentang ringkasan 3 modul itu. Modulnya apa aja? Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, kemudian isu kontemporer, analisis isu kontemporer, yang ketiga adalah siapsiagaan bela negara. Ini diringkas, terserah mau pakai media apa. Anak-anak sekarang canggih-canggih ya. Ini tugas individu. Kemudian tugas kelompoknya yaitu nanti dari orang berapa ini? Kita semuanya? 8? Jawab. Ada berapa kita? Yang 8, Pak. 8, Pak. 8, berarti 9 dengan saya, betul ya? Dari 8 orang ini nanti dibagi 2. Dibagi 2, 4 orang, ya. Ini benar kita cuma 8 orang. Siapa benar, Pak? Ya, Pak. Bukan pesertanya semua ada berapa total? Total berapa? Di pemanggilan ada berapa orang pesertanya? Pak, untuk yang angkatan 35 Kalau nggak salah lihat Ya, anggota di grup itu 30. 30. Berarti kok kita cuma dibagi 4 kelompok ya? Siapa di bagian belakang? Berarti ada yang 7, ada yang 8 ya. Kalau 30 dibagi 4 kan berarti kan 20 apa kalau 7 orang 28. Kalau 8 orang kan 32. Berarti ada yang 7 orang, ada yang 8 orang ya. Oke. Nanti ini yang kita berdelapan ini bagi 4 orang ke atas, 4 orang ke bawah. Yang 4 orang pertama nanti akan saya bagi di kolab jar dulu. Mohon maaf kalau saya belum setting karena panitia juga belum siap. 4 orang itu mempelajari tentang fisik. Nah, minta tolong ini penjelasannya di screenshot ya. Sementara di screenshot dulu ya. Minta tolong yang pertama tadi di screenshot. Udah di screenshot ini? Sudah? Siap sudah, Pak. Saya minta perwakilan Reza yang jawab ya. Reza aja deh. Oh kalau enggak yang paling jauh siapa ya? Yang paling jauh siapa? Ya udah Reza aja yang utara lah. Yang di utara. Oke Reza ya. Di screenshot ya. Udah Reza? Siap, Pak. Oke. Kemudian ini di screenshot Reza. Jadi 4 orang nanti saya bagi di kolab jar. Ya perhatian sekali 4 orang ini di atas kelompok 1, 4 orang lagi di kelompok 2. Tapi dalam kelompok 3 di angkatan 35.
Jadi kelompok 3A itu tentang video, membuat video visualisasi bangsa dalam bentuk podcast. Kemudian kelompok 3B itu membuat etiket dalam dunia kerja, ya. Nah, podcast itu temanya penerapan nilai bela negara. Kasusnya ya bisa netralitas. Ini kasus ini kasus lama ya. Jangan jangan diambil ini ya. Ini kasus netralitas ASN ini kemarin karena berbarengan dengan apa? Pemilu ya. Jadi boleh aja. Pokoknya sebagai wujud bela negara apapun kasusnya. Silakan. Mau kasus apa ya yang viral apa? Lah diangkat yang sekarang ya dari kelompok 3A. Kemudian kelompok 3B tentang etiket dalam di kantor ya. Atau mau di di etiket ini bukan hanya individu mungkin etiket yang bersesuaian dengan eh, apa tuh BMKG, moto BMKG gitu ya, etiket dalam moto BMKG disesuaikan dengan itu. Dipikirkan, pokoknya kerjakan dulu. Mau benar mau salah kerjakan dulu. Yang penting itu hasil daripada kelompok. Gimana Anda berkelompok bagus, berkoordinasi itulah yang nilainya ya. Kemudian durasinya itu kalau bisa paling lama 5 menit. 5 menit aja udah kelamaan, 3 menit aja. Atau jangan 1 menit ya, paling lama 3 menit lah. Kalau 5 menit kelamaan. Kemudian link yang diupload itu adalah link YouTube-nya. Link YouTube-nya. Jangan videonya diupload, tapi linknya. Jadi ada apa namanya Word, lembar dikasih linknya, kemudian di PDF-kan, kemudian diupload. Semua ditampilkan hari Rabu, ya. Jadi kita ada banyak benar tugas. Ini untuk tugas hari pertama. Harus selesai hari ini, ya. Harus selesai hari ini. Nanti diupload besok nggak apa-apa. Kalau bisa. Nah besok karena besok ada tugas lagi. Ini besok ada tugas lagi. Oke. Nah ini penilaiannya seperti ini. Ada kesesuaian kontennya sesuai dengan diarahkan. Videonya bagus apa enggak. Kemudian kalau boleh jumlah viewernya lah. Tapi nggak terlalu besar nilai. Kemudian kekompakannya kan kelihatan kalau kompak apa enggak bikin video itu. Soalnya online jauh-jauh nggak mungkin kan kalian beli pesawat, tiket pesawat pengumpul di mana gitu, terus bikin video kan nggak mungkin kan, gitu. Kalau mungkin ya silakan gitu. Kemudian ini besok hari kedua walaupun tidak ketemu seperti ini ada tugas. Silakan di screenshot. Reza ya sebagai perwakilannya. Baik, di screenshot. Jadi ada analisis namanya analisis isu instansi, tugas individu. Yang tadi ada isu tadi gitu. Jangan sampai Anda bilang, Pak, saya nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah apa-apa, nggak ada isu apa-apa, biasa-biasa aja. Atau bilang, ada harapannya nggak? Aduh, saya nggak ada harapan apa-apa, Pak. Saya pasrah aja. Ada kreativitas, misalnya ada yang menghambat kerjaan Anda, terus Anda menciptakan apa gitu yang kreatif tentang pelayanan atau tentang apa namanya penampilan kantor atau tentang apa. Tapi kreativitasnya jangan pengadaan. Misalnya, aduh, nggak ada komputer, Pak. Jadi saya mau beli di komputer pengadaan, jangan. Karena bukan wewenang Anda. Yang bisa di kerjaan pribadi, yang bisa diinovasikan di kreativitas kan gitu. Buat apa kira-kira? Nanti konsultasi. Ada masalah apa di bagian yang Anda kerjakan. Tapi jangan di luar tusi Anda. Jadi nggak bingung. Ngetusinya TU, Anda tahu. Kecuali Anda memang diperbantukan di situ. Paham? Kemudian ini adalah tugas kelompok. Sama juga isu, tapi isunya isu global, isu negara, bukan isu kantor. Isu negara ini, gitu loh. Negara ini ada isu apa sih? Gitu ya. Atau terkait Peggy Perong, gitu ya. Silakan. Yang di Cirebon itu, atau Peggy Melati Sukma, Peggy Melati Sukma, Peggy Perong ya, Peggy Setiawan, atau terkait apa yang viral, silakan kalau bisa isu nasional ini terkait lebih lebih dimungkinkan lagi terkait isu BMKG, isu BMKG secara nasional, ya.
Kalau udah nggak pusing juga udah nggak apa-apa. Mau Peggy Setiawan, Peggy Perong silakan. Ya, tapi kalau bisa isu BMKG nasional, misalnya tadi kemarin ini isunya kok musim kemarau masih ada hujan, ternyata ada gangguan apa atmosfer seperti itu, ya. Nah, nanti ditampilkan itu keluhan-keluhan masyarakat, ditampilkan itu video-video BMKG yang sudah warning sebelumnya, kemudian gimana mungkin video dari Kompas TV gimana seperti apa bisa, ya. Kemudian eh, untuk tugas hari ketiganya luar biasa kan tugasnya ini. Ini ada rencana laporan aksi bela negara, ya. Ini laporan rencana aksi bela negara itu bentuknya seperti ini. Ini tugas individu, ya. Jadi nilai bela negara seperti apa, indikatornya apa aja. Bela negara kan nilainya ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, apa? Rela berkorban. Yang kelima, mempunyai kemampuan awal bela negara. Indikatornya apa aja? Misalnya saya mengangkat sadar berbangsa dan bernegara. Ya, tiap hari mungkin saya tepat waktu hadir. Ya kan? Itu kan berarti kan sadar berbangsa dan taat aturan. Gitu ya. Mungkin cinta tanah air. Mungkin saya tiap Jumat saya kerja bakti. Gitu. Mungkin ada program kerja bakti boleh nanti dikasih tabel. Nanti saya kasih contoh semua, ya. Saya kasih contoh di grup ini. Saya bisa menghubungi siapa? Mungkin Anda bisa menghubungi nomor saya tadi di depan. Kemudian ini contohnya misalnya. Kalau cerita tanah air, indikatornya ini. Kemudian aksinya seperti ini, misalnya seperti ini. Dicontoh. Nah, tempat waktunya seperti apa? Gitu. Ini contoh aja. Ini contoh aja. Ya nanti saya kasih filenya. Kemudian tugas kelompoknya seperti apa? Ini ada yel-yel bela negara. Nanti ditampilkannya tanggal 27 September. Pas saat klasikal. Ini yel-yelnya ini sebetulnya saya inginkan kalau untuk tugas yang diupload ini adalah kalau tidak ada tempat uploadannya, misalnya Pak nggak ada, nggak usah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada, buat aja satu kelompok ini, ya 8 orang. Nah nanti sebetulnya yang ditampilkan itu yel-yel per angkatan, gitu ya. Oke, eh ya kita harus saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Jadi selalu kompak ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan, silakan dari Reza yang screenshot tadi. Banyak Nah, bener Reza, Pak gitu. ya, jadi saya ingin bertanya Pak, itu yang Yap. kelompok 3A itu 3A sama 3B itu kita yang menentukan anggota sendiri atau Bapak Saya yang atau dari menentukan. Bapak? Saya tapi saya belum bisa kolabjar, belum buka kolabjar karena dari panitianya belum setting. Jadi panitia setting dulu, baru pengajarnya bisa masuk gitu. Itu. Ya, nanti saya dilihat di kolabjar ya nanti ya. Nanti segera saya hubungi panitia. Baik, ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain mungkin selain Reza, mungkin Ivan, Noval, atau siapa ya? Izin Pak. Rizky, ya silakan. Silakan Ivan. Ya izin Pak. Yang learning journal itu ada batas ini nggak Pak? Oh batasnya? Batas waktunya. Ya iyalah, jangan lama-lama. Ini jurnal kalau bisa 1 menit aja. Bisa nggak 1 menit jelasin saya ngomong apa aja di sini? Ya, bisa Saya, Pak. aduh Pak Imbu itu ngaco ceritanya gitu. Bilang itu Pak Imbu cerita nggak jelas itu gini-gini gini. Udah kirim angklot gitu. Nggak apa-apa. Pokoknya apa yang kamu dapat tapi jujur ya, jujur. Kalau bisa cerita yang baik-baik saja. Oke, Ivan. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi nanti saya nilainya itu kalau dia lengkap. Jadi kan gini, saya tuh nilainya gini loh. Apa istilahnya? Dia itu nangkep apa sih dari yang saya omongin? Gitu. Ya. Oke. Ada bertanya lagi? Rizal, Zikri, Jody, Jihad,
Jihad, Izin mana Pak, Jihad? Ya silakan. izin tanya untuk melihat deadline-nya di mana Pak ya? Itu deadline tuh. Deadline-nya tuh. Pokoknya tanggal Oh ya, 9 tuh udah upload semua. udah upload tanggal 9 Pak. Besok. Oh ya, deadline itu ada di Kolabjar. Saya belum masuk ke sana karena dari admin dari panitia itu belum setting saya, belum masukin saya ke sana. Ya Pak, Gitu. baik Pak. Saya Terima kasih. coba habis ngajar ini langsung saya setting. Ya, Ya, Pak. gini aja deh, gini aja. Saya berdasarkan nomor ini aja nyetingnya, berdasarkan absen aja ya. Saya catat dulu deh. Saya catat dulu. Ini kira-kira yang kelompok 3A yang mana? Siapa aja yang kelompok 3A? Ayo, siapa yang mau mimpin? Kelompok 3A siapa? Kira-kira. Saya catat ini. Apa mau di WA aja ke saya? Nanti di didiskusikan dulu. Gimana? Siapa di WA aja, Pak? Ke saya ya, tahu nomornya ya di atas ya tadi ya. Siapa? Tahu nggak? Tahu nggak nomornya? 0858 0858 82 76 76 10. Ya, nanti di WA aja. 4 orang masuk ke 3A, 4 orang masuk 3B. Nanti saya setting di kolabjarnya. Ya, cukup adil ini. Kalau cukup adil begitu, kalau enggak saya tentukan. Nggak apa-apa, silakan. Kita demokratis ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Eh, siapa? Jihad mungkin? Jihad? Jihad ada pertanyaan? Tidak ada? Izin Pak, Oke, siap. mungkin kalau kelompok mungkin dari tugas KTA kemarin Bu, sudah ada kelompoknya dibagi dua gitu. Di kelompok ini? Iya Pak, Oh ya sudah, kasih aja ke saya nama-namanya. siapa? Kasih ke saya di WA ke saya, nanti saya bagi sesuai dengan kelompok itu. Oke? Oke. Ini udah di screenshot semua, nanti silakan langsung bergerak dan besok jam 12 malam itu tutup, nggak bisa diupload lagi. Oke? Besok besok hari Selasa ya. Selasa jam 12 malam 24.00 itu tidak bisa diupload lagi. Ya, jadi tugasnya banyak banget. Ada ini, jadi jangan terlalu sempurna lah, ya. Jadi eh, jangan terlalu sempurna, tapi jangan malu-maluin juga, ya. Saya yakin STMKG ini luar biasa lah, ya. Adik-adik saya semua, saya juga BPLMG zaman dulu dengan banyak kekurangan, masih zaman underdose. Kita kalau nulis Word itu pakai program underdose dulu ya, luar biasa ya. Sekarang udah zaman AI. Kalau zaman AI itu kayaknya bisa lah gampang. Ringkas saja bisa kok pakai chat GPT. Tapi eh, jangan sampai nanti kita turnitin plagiarismenya lebih dari 20%. Ya, oke. Silakan. Ada lagi bertanya? Ada lagi? Reza sendiri ada tanya? Reza sebagai penanggung jawab katakanlah Ada kelompok Pak. ini ya. Saya tunjuk Reza aja nggak apa-apa ya? Yang boleh Pak. Karena yang paling utara. Saya pilih karena yang paling utara. Gimana Reza, ada pertanyaan? Jelas? Sudah jelas Pak. Nanti kalau Oke. ada pertanyaan bisa Baik. saya WA, Pak. Oke. Baik. Oke, Ya Pak. saya akhiri pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita sudah sudah bisa bersilaturahmi hari ini. Mudah-mudahan saya diberikan panjang umur, sehat selalu, bisa ketemu lagi di tanggal 10 dan kita ketemu lagi di sehat, supaya mudah-mudahan sehat ya, ketemu lagi tanggal 27 September kalau tidak salah. Bisa bertatap muka dan tolong semangatnya dijaga ya.
Kesehatannya juga dijaga. Kemudian tugas ke depan akan lebih banyak, lebih baik diselesaikan dengan eh, tidak begitu bagus juga nggak apa-apa. Tapi karena ini di YouTube, jadi nanti akan kalau searching adik-adiknya, oh ini kayak ini kakak saya nih dulu STMKG senior saya, kok videonya begini gitu. Banyaklah cerita-cerita di YouTube itu kalau mau cari referensi ada tugas-tugasnya sebelumnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak Terima kasih Pak. banyak, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. materinya, Pak.